Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prista Gifty Wediningrum. Saya adalah salah seorang mahasiswa dari UIN Sunan Ampel Surabaya atau Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang lebih dikenal dengan IAIN Sunan Ampel Surabaya. Namun setelah tahun 2013, IAIN Sunan Ampel Surabaya telah berubah menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya, di mana perubahan tersebut dipengaruhi juga oleh faktor-faktor, yaitu yang salah satunya karena bertambahnya beberapa fakultas yang membuat IAIN Sunan Ampel Surabaya menjadi lebih universal sehingga berubah menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya merupakan satu-satunya Universitas Islam Negeri yang ada di Surabaya ini. UIN Sunan Ampel Surabaya ini memiliki beberapa fakultas baru seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu salah satunya adalah Fakultas Sains dan Teknologi, di mana Fakultas Sains dan Teknologi tersebut memiliki beberapa jurusan, yaitu jurusan Matematika, Biologi, Ilmu Kelautan, Arsitektur, Teknik Lingkungan, dan Sistem Informasi. Sistem Informasi ini adalah salah satu jurusan yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Sistem Informasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang memiliki dua inti, yaitu IT dan manajemen. Kami, para mahasiswa sistem informasi ini, mempelajari IT untuk dapat memberikan solusi terbaik untuk sebuah proses manajerial. Pada saat ini, perkembangan IT sangat pesat, dengan bermunculannya produk-produk IT yang dapat memudahkan aktivitas manusia. Maka dalam jurusan kami memfokuskan diri untuk dapat menghasilkan mahasiswa yang pertama yang dapat membuat produk IT untuk memudahkan proses manajemen, atau yang kedua adalah mahasiswa yang dapat memanajemenkan atau mengatur kebutuhan IT dari suatu organisasi atau perusahaan. Jadi dalam sistem informasi ini kami memiliki dua kaki, yaitu yang pertama adalah manajemen dan yang kedua adalah IT. Keduanya akan menyeimbangkan kami untuk dapat bertahan di dalam dunia kerja nanti. Selanjutnya dalam sistem informasi ini kami mempelajari, yaitu salah satunya adalah ERP, Enterprise Resource Planning, atau perencanaan sumber daya perusahaan. Perencanaan sumber daya perusahaan ini merupakan salah satu mata kuliah kami yang sedang kami tempuh pada semester 5 ini. Apa sih perencanaan sumber daya perusahaan itu? Perencanaan sumber daya perusahaan merupakan sebuah konsep untuk merencanakan dan mengelola sumber daya perusahaan yang meliputi dana perusahaan atau financial management, supply chain management atau manajemen rantai pasok, manufacturing research planning atau perencanaan sumber daya manufaktur, human resource management atau manajemen sumber daya manusia, dan yang terakhir customer relationship management, yaitu manajemen hubungan pelanggan. Jadi perencanaan sumber daya perusahaan ini meliputi 5 poin berikut. Jadi ketika kita akan membangun sebuah perusahaan, alangkah lebih baiknya kita merencanakannya terlebih dahulu, yaitu merencanakan sumber daya apa saja yang dibutuhkan perusahaan kita nanti. Ataupun ketika sebuah perusahaan sudah berdiri, alangkah lebih baiknya juga kita juga selalu memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, sumber daya apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan tersebut akan berjalan tanpa adanya kekurangan dari
poin-poin yang sebenarnya dibutuhkan. Dalam dalam enterprise resource planning ini didapatkan studi kasus, yaitu studi kasus untuk tugas UTS, yaitu tentang studi kasus tentang sebuah restoran, di mana kami akan menganalisis, lebih tepatnya atau mendata apa saja sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah restoran. Kami menggunakan aplikasi ERP berupa Odoo, berupa aplikasi web yang dapat dijalankan secara offline, dan di dalam Odoo tersebut akan terdapat beberapa aplikasi-aplikasi di dalamnya yang dapat memudahkan kita untuk memanajemen sebuah perusahaan. Dari segi poin-poin ini yang dibutuhkan itu juga ada di dalamnya. Jadi langsung saja saya akan membahas tentang rumah makan Mirampok. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya untuk Mirampok yang telah men-share berbagai macam foto-foto menunya, daftar menunya dalam Instagram, yaitu @mirampok. Ya, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan pada aplikasi Odoo-nya langsung. Nah, ini dia aplikasi Odoo yang dapat dijalankan secara offline, yaitu pertama terlebih dahulu membuka localhost dengan port 8069. Di dalam Odoo ini terdapat berbagai macam aplikasi yang dapat diinstal berdasarkan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan ini. Untuk studi kasus kali ini, saya menginstal aplikasi yang pertama adalah MRP atau Manufacturing Resource Planning, yang kemudian secara otomatis akan menginstal Inventory Management. Kemudian saya juga menginstal Point of Sale, yaitu aplikasi yang digunakan untuk menghitung seperti mesin kasir begitu. Nah, ini yang merupakan aplikasi-aplikasi yang telah saya install. Aplikasi yang saya install sebenarnya itu adalah MRP dan Point of Sale, di mana MRP akan otomatis menginstal Inventory Management, kemudian Invoicing, lalu Point of Sale akan otomatis menginstal Sales Management dan Discuss. Ya, langsung saja saya akan memperlihatkan menu dari Mirampok sendiri. Saya mengambil dari Instagram Mirampok Ketintang. Ini adalah ini adalah menu-menu yang disediakan oleh Mirampok Ketintang. Mirampok sendiri ini sebenarnya menu utamanya hanyalah mie yang memiliki berbagai macam level, yaitu level 1 dengan 5 cabai, level 2 dengan 10 cabai, dan level 3 dengan 15 cabai. Setiap penambahan level akan dikenakan tambahan harga, yaitu masing-masing level Rp5.000. Jadi misalkan level 1 harganya Rp10.000, lalu level 2 harganya 15, dan level 3 harganya 20, mungkin begitu.
Lalu di dalam mie rampok ketintang ini mereka menyediakan beberapa kelompok ya. Ini kelompok menu, yaitu tahanan kesepian, di mana tahanan kesepian tersebut terdapat menu satu mie, lalu dengan minumnya teh, dan ditambahkan satu topping, yaitu atau dimsum ini. Di dimsum ini terdapat beberapa pilihan topping, ada banyak, ada gorengan, siomay, dan sushi kering dengan harga 22.500. Kemudian yang tahanan berdua yaitu dengan kelompok makanan, yaitu 2 mie, 2 teh, dimsum. Kemudian tahanan jumbo, mie dalam porsi jumbo dan 1 teh. Tahanan jumbo plus plus dengan 1 mie jumbo plus minum teh, lalu ditambahkan toppingnya. Jadi setelah kita lihat dari seluruh kelompok makanan ini, yang paling utama adalah menu utamanya adalah mie yang telah dibagi beberapa level tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Kemudian ada minumnya hanya teh, dan toppingnya ada berbagai macam, bisa dipilih. Karena memang temanya mengambil tema penjara dari mie rampok ini sendiri, maka apa yang disediakan ya apa adanya seperti yang ada di dalam penjara. Langsung saja kembali ke Udo. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan produk-produk apa saja yang dibutuhkan jika kita akan membuat sebuah pesanan, yaitu sebuah mie rampok dengan level. Yaitu yang perlu dipersiapkan adalah kita masuk ke dalam aplikasi manufacturing. Kita tunggu, masih loading. Nah, dalam manufacturing ini kita akan menambahkan produk-produk apa saja yang dibutuhkan dari mie rampok ini tadi. Yang pertama adalah bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat mie-nya. Nah, sebelumnya tadi sudah saya persiapkan beberapa bahan yang digunakan untuk membuat mie. Berikut adalah contoh. Nah, ini adalah contoh bahan-bahan untuk membuat mie, yaitu tepung terigu, tepung tapioka, telur ayam, kaldu ayam, bubuk, minyak bawang, garam, dan air. Di sini yang perlu dipasok adalah tepung terigu, tepung tapioka, telur ayam, kaldu ayam bubuk, minyak bawang, dan garam halus. Sudah saya siapkan di sini daging ayam, daun bawang, dan yang lainnya bisa di search di sini. Nanti ini sebenarnya sudah dimasukkan semua di dalamnya, tapi ada beberapa yang tidak muncul. Mungkin jika di search misalkan tepung tapioka, maka akan muncul tepung tapioka. Di sini akan saya jelaskan tentang bagaimana cara untuk mengatur sebuah produk, yaitu yang pertama
misalkan saya akan membuat tepung tapioka lagi. Saya akan mencari tepungnya, gambar tepung maksud saya, dalam file, dan lalu saya tulis tepung tapioka 2. Tepung tapioka ini merupakan salah satu bahan yang digunakan untuk membuat mie, bahan baku untuk membuat mie. Jadi produk ini tidak bisa diperjualbelikan pada rumah makan kami. Kemudian ditentukan apakah produk tersebut dapat dikonsumsi. Lalu untuk sale price tidak perlu ditulis karena sale price ini adalah merupakan harga yang digunakan untuk jika kita menjual tepung tapioka. Jadi yang diisi adalah cost, yaitu biaya yang kita butuhkan untuk membeli tepung tapioka ini. Saya misalkan harganya 10.000. Kemudian kita masuk ke inventory. Tepung tapioka ini merupakan bahan yang akan dimanufakturkan untuk perusahaan kami, ya, atau perusahaan studi kasus ini, dan kami membutuhkan sebanyak 10 kg untuk pembuatan tepung tapioka, untuk pembuatan mie ini. 10 kg tepung tapioka untuk pembuatan mie, atau jika memang diperlukan sedikit, sisanya akan digunakan untuk disimpan di dalam inventory kami. Kemudian akunting di sini tidak memerlukan pajak ketika kami membelinya. Ya, selesai. Setelah selesai apa yang disetting, apa yang kita atur di dalamnya, informasi apa saja yang perlu dimasukkan, maka selanjutnya menyimpan save. Dan akan terlihat seperti ini. Nah, di sini price yang ditunjukkan adalah merupakan sale price. Jadi price di sini merupakan 0 rupiah karena memang tepung tapioka ini tidak kami perjualbelikan karena ini merupakan sebuah bahan baku untuk membuat mie kami, yang nanti gimana mie tersebut yang akan diperjualbelikan. Untuk selanjutnya, setelah produk-produk telah dibuat dan dimasukkan dan disimpan, maka selanjutnya adalah kita membuat daftar bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat sebuah mie. Di sini klik create. Misalkan kita akan membuat sebuah adonan mie. Di sini akan secara otomatis menambahkan produk yang akan kita buat dari bahan-bahan baku yang sudah kita masukkan. Di sini dia tidak dapat dijual, maka selanjutnya adalah save. Kenapa kita tadi tidak perlu menentukan harga-harganya? Karena memang adonan mie ini belum merupakan sebuah produk yang telah dibuat dari beberapa bahan baku, namun perlu proses selanjutnya atau proses pemasakan untuk selanjutnya dapat ditentukan harganya dan dijual kepada customer. Jadi mie adonan ini merupakan
merupakan produk yang belum jadi, sehingga kita tidak perlu menentukan harganya terlebih dahulu. Kemudian barang-barang apa saja yang dibutuhkan untuk membuat mie adonan, yaitu seperti yang telah dilihat, ada tepung terigu, tepung tapioka, telur ayam, kaldu ayam bubuk, minyak bawang, garam halus, dan air. Air ini tidak perlu dimasukkan karena memang air bukan merupakan bahan yang perlu untuk dimasak. Yang pertama, tepung terigu. Tepung terigu 1. Kita di sini menuliskan 1 tepung terigu, itu maksudnya karena tadi di dalam produk tepung terigu sudah ditentukan memiliki kami sudah menentukan tepung terigu ini tadi, yaitu membutuhkan sebanyak 10 kg tepung terigu, sehingga produk kuantitinya berdasarkan produk yang telah disimpan tadi, yaitu membutuhkan sebanyak 1 tepung terigu atau sama dengan 10 tepung terigu. Jika di sini saya akan menuliskan 2, maka yang akan didatangkan adalah sebanyak 20 kg tepung terigu. Jadi di sini saya membuat 1 produk tepung terigu, di mana di dalamnya terdapat 10 kg tepung terigu. Kemudian selanjutnya adalah tepung tapioka. Sama seperti tepung terigu tadi, tepung tapioka juga sudah ditentukan dalam produk, jumlahnya sudah ditentukan di dalamnya, sehingga hanya perlu menambahkan 1 jumlah yang dibutuhkan di bill of materials ini. Kemudian telur ayam, kaldu ayam bubuk, minyak bawang, garam halus. Telur ayam, kaldu, garam, minyak bawang. Nah, ini merupakan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah adonan mie yang selanjutnya akan kita simpan. Nah, setelah disimpan, ini adalah tampilannya. Setelah kita membuat daftar-daftar apa saja yang dibutuhkan untuk membuat adonan mie, maka selanjutnya adalah kita masuk ke dalam pemesanan manufaktur, pemesanan bahan-bahan tadi, sehingga bahan-bahan tadi agar cepat dipesan agar kita dapat memproduksinya. Create. Kita tulis di sini keperluannya. Di sini tertulis nomor nota manufacturing order, tapi dapat diganti sesuai apa yang kita perlukan. Di sini saya tuliskan membuat adonan mie. Produknya yaitu dengan nama yang telah dibuat pada bill of materials tadi, yaitu mie adonan, sehingga otomatis bill of materials ini akan ditambahkan. Kita klik save.
karena di sini produknya belum muncul, maka selanjutnya kita akan melakukan kerjasama dengan beberapa partner. Jadi untuk memenuhi sebuah sumber daya dari perusahaan, kita tidak harus berusaha sendiri untuk mendapatkannya, namun kita juga bisa melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk memasok apa saja yang kita butuhkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian inventory untuk melakukan kerjasama, untuk membuat sebuah kerjasama dengan perusahaan. Kita tambahkan company-nya. Di sini misalkan kita membutuhkan swalayan untuk menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan tadi. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah tepung terigu, tepung tapioka, kaldu ayam, minyak bawang, telur, garam, selesai. Jadi ini produk-produk yang kita inginkan pada swalayan agar mereka dapat menyetoknya. Segera menyetok produk-produk ini agar kita dapat segera melakukan produksi adonan mie. Kemudian Mark S7 di sini ketika kita tadi mengetik Mark S7 maka prosesnya akan berpindah pada available atau tersedia. Jadi barang-barang ini sudah ditandai jika barang-barang ini harus segera dipasok atau dikirim, sehingga tulisannya sudah tersedia. Soalan yang sudah tersedia, maka kita akan memvalidasinya. Oke. Ketika kita sudah memvalidasi, maka proses akan berubah kepada done atau selesai. Maka produk-produk ini tadi telah dikirimkan atau telah di stok oleh swalayan kepada perusahaan kita. Kita simpan pesanan kita kepada swalayan, kemudian kita kembali ke manufacturing. Manufacturing order ini tadi yang kita buat, yaitu mie adonan yang terbaru. Di sini kenapa tulisannya kok tidak merah? Karena jika merah, barang-barang yang dibutuhkan oleh produk tersebut belum tersedia. Karena kita tadi sudah memesan dari swalayan produk-produk apa saja yang dibutuhkan untuk membuat mie adonan, maka tulisannya tadi menjadi biru. Selanjutnya, confirm production. Maka di sini akan muncul produk-produk apa saja yang dibutuhkan untuk membuat adonan mie, lalu reserve atau cadangkan, sehingga prosesnya akan berubah menjadi ready to produce.
sudah siap, maka selanjutnya kita klik produce agar produk-produk ini segera diproduksi. Bahan-bahan ini segera diproduksi untuk menghasilkan sebuah adonan. Ini perempuan yang dibutuhkan. Maka prosesnya akan berubah menjadi done, selesai atau selesai. Maka untuk selanjutnya kita dapat membuat adonan mie ini karena bahan-bahan yang kita butuhkan sudah tersedia di dalam inventory kita, dalam inventory perusahaan. Sekian untuk penggunaan aplikasi MRP atau manufacturing. Yang selanjutnya, ketika kita sudah membuat berbagai macam bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan, yaitu tadi salah satu contohnya membuat adonan mie. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagaimana kita menjual produk-produk kita, bagaimana kita menghitung apa saja yang dipesan oleh customer kita dari menu yang kita sediakan, yaitu kita akan masuk ke dalam point of sale. Point of sale ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, point of sale merupakan sebuah aplikasi yang merupakan aplikasi kasir. Jadi di dalamnya nanti kita juga akan memiliki tampilan tampilan kasir untuk menghitung menu-menu, untuk dalam hal ini menu-menu apa saja yang telah dipesan oleh customer, dan kita juga sudah menyiapkan meja-mejanya. Di sini kita masuk ke pengaturan atau setting dalam point of sale. Pengaturan secara umum biasanya point of sale ini dalam bagian restoran ini biasanya settingan umumnya itu terdapat di point of sale for shops. Jadi di sini dia akan muncul sebuah mesin kasir secara umum yang digunakan pada toko-toko untuk menjual baju atau swalayan-swalayan gitu. Berarti ini adalah tampilan point of sale atau tampilan mesin kasir secara umum. Namun di sini kita menggunakan mesin kasir restoran, yaitu di dalamnya akan terdapat peta atau denah meja-meja yang dapat dipesan dan dapat dipesan secara langsung maupun pemesanan melalui telepon kepada kasir sehingga nanti akan ditandai. Maka kita akan masuk ke dalam dashboard untuk dapat langsung menjalankan aplikasi point of sale untuk restoran kita nanti. Resume, kita klik resume. Nah, di sini merupakan tampilan dari mesin kasir untuk sebuah restoran. Jadi di dalamnya juga terdapat denah-denah meja yang terdapat di restoran tersebut.
Meja-meja ini juga dapat diatur berdasarkan tempat aslinya, bagaimana restoran tersebut mengatur meja. Jadi saya misalkan main floor kali. Di sini saya jelaskan lagi, main floor ini merupakan lantai utama atau mungkin lantai 1 jika restoran tersebut memiliki lantai berganda atau lantai bertingkat. Main floor ini merupakan lantai utama atau lantai 1. Patio ini merupakan lantai selanjutnya atau lantai atas jika mungkin itu restoran tersebut bertingkat. Ya, kita asumsikan saja main floor ini sebagai lantai 1 dan patio ini adalah lantai kedua dari rumah makan kita ini. Kita akan mengatur tata letak mejanya, yaitu dengan klik pensil ini, pensil di pojok kanan atas. Selanjutnya kita pilih mana yang akan dihapus. Jika dihapus, maka klik tong sampah di icon tong sampah ini, confirm, maka akan menghilang. Kita hapus. Jika memang kita hanya membutuhkan sebanyak 8 kursi, maka selanjutnya kita dapat mengaturnya. Diklik, lalu drop and down. Kita atur kursinya, mejanya, tata letak mejanya. Lalu untuk fungsi-fungsi yang selanjutnya, fungsi kopi ini untuk menggandakan meja yang sudah kita klik sebelumnya. Kemudian A untuk mengganti nama. Saya ganti menjadi meja 6. Untuk gambar orang ini, yaitu untuk menentukan meja tersebut dapat memuat berapa orang. Saya tetapkan tetap 4. Kemudian icon lingkaran ini adalah untuk mengubah meja tersebut, apakah meja tersebut berbentuk lingkaran atau berbentuk persegi. Kemudian ini kita dapat memilih warnanya. Mungkin warna di sini digunakan untuk pembeda antara meja khusus customer umum atau mungkin meja khusus VIP. Tapi di sini kita merupakan restoran yang memang bukan restoran untuk para pebisnis, orang-orang berduit banyak, jadi tidak ada meja VIP di sini. Jadi semuanya kita samaratakan meja untuk umum. Nah, selesai. Untuk lantai atas juga dapat diedit meja-meja apa saja yang dibutuhkan, jika itu memang perlu, atau jika memang restoran tersebut memiliki 2 lantai atau ruangan-ruangan khusus. Di sini
Dimisalkan ada seseorang yang akan memesan pada meja 3 atau table T, ini T3, maka kita akan klik 2 kali. Maaf, di sini sebenarnya tampilannya kita dapat melihat persegi panjang putih ini lebih ke bawah karena mungkin audionya ini memiliki sedikit permasalahan. Jadi tampilan untuk pengetikan harganya tidak bisa muncul atau bergerak ke atas, tapi untuk fungsinya masih dapat berjalan dengan baik, hanya tampilannya saja. Misalkan di sini karena kita menjual sebuah mie, maka kemungkinan orang tersebut akan membeli mie rampok dari restoran kita. Jika orang tersebut duduk di tempat berempat, kemungkinan yang datang adalah seseorang, 2 orang atau 3 orang. Di sini kita asumsikan orang tersebut mungkin datang bersama satu keluarga, yaitu ayah, ibu, dan 2 anak. Jadi kita tuliskan, misalkan mereka memesan tahanan berdua, yaitu menu lengkap 2 mie, 2 es teh, dan plus topping dari masing-masing mie. Kemudian mereka juga memesan dengan mie rampok sendiri, yaitu mie rampok level 1. Ayah, ibu memesan mie rampok level 2 dengan harga 15.000. Lalu kemudian memesan 2 es teh. Memesan 2 es teh. Ditambah toppingnya, yaitu dimsum. Mereka membeli 2. Setelah mereka melakukan pemesanan, maka mereka akan membayarnya, yaitu apa yang telah mereka pesan tadi memiliki jumlah sebanyak 110.200. Kita perlu menanyakan apakah orang tersebut akan membayarnya secara cash atau tidak. Secara cash, maka kita klik. Misalkan orang tersebut membayar dengan uang Rp150.000, maka akan secara otomatis Odoo akan memberikan seberapa banyak kembalian yang akan kita berikan kepada customer jika mereka memberikan uang sebanyak 150.000 dengan harga yang telah mereka habiskan, yaitu 110.200. Selanjutnya kita validate. Maka kita akan dapat melihat struk pembelian dari orang tersebut, yaitu mereka membeli mie tahanan berdua sebanyak 45.000, mie rampok level 1 seharga 10.000, mie rampok level 2 seharga 15.000, es teh seharga 6.000, dan dimsum es teh sebanyak 2 buah 12 dengan harga masing-masing 3.000 sehingga akan menjadi 6.000. Kemudian dimsum sebanyak 2 topping yang akan menghasilkan 16.000. Maka subtotalnya adalah 92.000. PPN 10% dari mie rampok level masing-masing ini, dan mie rampok tahanan berdua
mereka mendapat PPN gabungan 30% yang sebelumnya sudah disetting di dalam pembuatan produk tadi, sehingga menghasilkan pajak sebanyak 4.700 dan 13.500. Maka saya akan menghasilkan total sedemikian rupa. Mereka membayar dengan 150.000 dan mendapat kembalian 39.800 rupiah. Selesai, orang tersebut sudah membayar sehingga mejanya kembali ke bentuk semula tadi. Jika mereka terdapat lingkaran satu ini, berarti meja tersebut telah dipesan atau telah ditempati. Nah, cukup sekian untuk aplikasi point of sale. Kita dapat menjual beberapa produk kita berupa mie dan teh pada customer menggunakan aplikasi point of sale tadi. Tidak hanya dua aplikasi tersebut, point of sale dan manufacturing, Odoo juga menyediakan banyak sekali aplikasi yang siap digunakan untuk manajemen perusahaan kita, perusahaan yang akan didirikan atau perusahaan yang telah berdiri. Dengan menggunakan aplikasi-aplikasi ini, maka proses manajerial akan lebih tertata dan lebih efektif untuk masalah penyimpanan dan masalah kecepatan untuk mendata suatu apa saja yang dibutuhkan atau apa saja yang telah dijual dengan aplikasi-aplikasi berikut di dalam Odoo. Sekian tutorial dari studi kasus saya, yaitu rumah makan mie rampok, di mana saya pertama sudah menggunakan aplikasi MRT atau nanti bisa diklik di manufacturing ini, yaitu mendata bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk dan bagaimana kita memenuhi bahan-bahan tersebut, apakah kita bekerja sama atau tidak dengan perusahaan lain, kemudian memesan pada manufacturing order, apakah pesanannya sudah tersedia atau belum. Jika sudah tersedia, maka produk tersebut akan dapat segera diproduksi. Kemudian saya menggunakan aplikasi point of sale untuk mempermudah penghitungan kasir pada rumah makan mie rampok. Di dalam point of sale ini terdapat dua jenis kasir, yaitu kasir yang pertama kasir tampilan perhitungan kasir secara umum, dan yang kedua adalah tampilan untuk kasir dalam sebuah rumah makan, sehingga di dalamnya nanti akan berbeda, yaitu terdapat beberapa meja yang dapat dipesan oleh customer dan menu apa saja yang akan dibeli atau dipesan oleh customer nanti. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kembali untuk mie rampok yang telah men-share beberapa datanya di media sosial, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk
untuk memberi saya kesempatan dapat mengerjakan tugas ini, kemudian kedua orang tua saya, dan kemudian teman-teman, dan juga yang terutama dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Muhammad Yasin. Terima kasih. Setelah melihat video tutorial dari tugas saya ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.